Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan oleh Allah dengan tadabbur Al-Qur'an surat An-Naba. Mudah-mudahan ini komitmen kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan salah satu jalan, yaitu tadabbur Al-Qur'an. Mudah-mudahan jalan ini mengantarkan kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 11 ayat sudah surat An-Naba, dan kita sudah dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada banyak hal. Kalau kita betul-betul memahami 11 ayat itu, saya yakin insya Allah sudah menjadi pemantik, sudah menjadi pemicu, sudah menjadi embrio untuk terbukanya ilmu-ilmu yang lain, untuk terbukanya ayat-ayat Allah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran, mulai hari ini saya berharap kalau orang menyebut surat An-Naba, kita bukan hanya tahu surat An-Naba, tapi kita tahu secara detail surat An-Naba. Orang yang hanya tahu sebagian, orang yang hanya sedikit tahu, atau orang yang hanya tahu sekelumit, maka tidak akan mendapatkan inspirasi. Tapi kalau orang yang tahu, betul-betul tahu, maka insya Allah, sekali lagi, yakinlah bahwa insya Allah ini akan menjadi asbab terbukanya pintu-pintu kebaikan bagi kita semua. Kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ayat ke-12. Sebagaimana sudah sering saya sampaikan, dan saya tidak akan pernah bosan untuk sampaikan ini, karena ini konsep tadabbur Al-Quran. Jangan teruskan ayat sebelum kita connect dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ayat 11. Kita mulai dari 9, 10, 11. 9, 10, 11. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kita segarkan dulu pikiran kita dengan 3 ayat itu minimal. Kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat, kami jadikan malam sebagai pakaian, kami jadikan siang untuk ma'asya, mencari kehidupan. Sudah tersambung? Oke, kita lanjut ayat ke-12. Seperti sebelumnya, setelah kita tulis, kita perhatikan dengan cermat. Coba kita mundur ke belakang. Adakah kata-kata yang kita temukan di ayat ke-12 ini sudah kita temukan di ayat sebelumnya? Yang pasti di depannya sudah jelas, wa dan. Selesai satu. Ada lagi? Kum. Kalau tidak salah ini sudah yang ketiga kali kata kum. Toleransi dalam tadabbur itu kita bertemu 2 kali, 3 kali wajib hafal. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus punya komitmen, kita harus buat komitmen. Karena kalau berjalan mengalir tanpa komitmen, tanpa target, maka dapatnya pun
tidak akan sama dengan kita punya komitmen yang kuat, kita punya target yang jelas. 2 kali ketemu batas akhir, 3 kali ketemu wajib hafal. Selesai wa, selesai kum. Ketiga, ini tidak boleh lupa lagi. Ja'alna khalaqna banaina. Kita tulis supaya terlihat. Ja'alna khalaqna banai. Masih ingat rumusnya? Kalau ada huruf nun panjang dan sebelumnya sukun atau mati, maka pasti ini kata kerja bentuk lampau. Subjeknya adalah kami, dalam menerjemahkannya kami telah titik-titik. Ini batas toleransi terakhir. Kedepannya dimanapun bertemu seperti ini, kita sudah wajib tahu. Kalau ada huruf nun pakai na 2 harokat, na seperti ini. Kemudian kita lihat sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya itu sukun atau mati, maka kesimpulannya pasti kata kerja bentuk lampau. Oke. Kedua, subjeknya adalah kami. Menterjemahkannya kami telah titik-titik. Ja'alna kami telah menjadikan, khalaqna kami telah menciptakan, banaina kami telah membangun. Banaina kami telah membangun. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertambahkan kosakata kita. Banaina kami telah membangun. Kita bukan hanya tahu terjemahan, tapi kita tahu oh ini kata kerja bentuk lampau. Dari mana tahu? Ini huruf lamnya mati, huruf ya-nya mati. Oh ini subjeknya kami. Dari mana tahu? Nunnya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, seandainya sahabat bertemu dengan kalimat seperti ini dalam Al-Fatihah misalnya, ihdina, samakah ihdina dengan ini? Tidak sama. Di mana tidak samanya? Na-nya sama panjang, betul? Tapi dalnya tidak mati. Oh berarti ini bukan kata kerja. Itu dulu kesimpulannya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sengaja saya ulang-ulang biar betul-betul faham. Satu hal dulu. Abaikan orang yang sudah tahu banyak hal. Kita baru satu gak ada masalah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa dan banaina kami telah titik-titik. Kita isi titik-titiknya dengan membangun. Banaina yang sering kita dengar sebut ini bunyan. Ini dari kata bana. Man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis. Membana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Bana. Oh, banaina. Bedanya kalau di sini subjeknya Allah, dia dan Allah. Kalau di sini subjeknya kami. Oke, satu. Bunyan, bangunan. Wabanaina, kita selesaikan. Dan kami telah membangun fauqa. Kita tinggalkan ini dulu. Kita keluarkan.
Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur ini sebenarnya membentuk pola. Sehingga nanti kita dapat mendekati Quran dengan satu pola. Dan ini insya Allah akan mendapatkan yang banyak. Misalnya, kalau kita bertemu kata di depan, di sini kita langsung mikir, kalau di belakang apa ya bahasa Arabnya? Kalau di depan, misalnya kita bertemu dalam Quran, misalnya ada kata di depan, terjemahannya di depan. Di sini kita langsung berpikir, lawan di depan, belakang. Kalau belakang apa ya bahasa Arabnya? Ini fauqa, di atas. Lawan atas, bawah. Bawah apa sih bahasa Arabnya? Itu maksud saya. Supaya di sini kita berkembang. Sehingga ketika Shadaqallahul Azim, kita akan buka kitab lain, kita akan buka buku lain. Ujung-ujungnya nanti kita akan harus punya kamus. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini cara kita menjaga ingatan tadi. Ingat satu dapat dua. Sahabat Quran yang dirahmati Allah. Fauqa, di atas. Kalau di bawah, tahta. Bagaimana cara memudahkan kita ingat? Ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Oh, tahta di bawah. Di atas fauqa. Ingat An-Naba ayat 12. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fauqa, di atas, kum, kalian. Kita kembali. Wa banaina, dan kami telah membangun fauqakum, di atas kalian, di atas kalian, sab'an. Kita tambah kosakata kita berkaitan dengan bilangan. Saya yakin insya Allah kalau umat Islam Indonesia, kaum muslimin di Indonesia yang pernah haji, yang sudah haji atau pernah umroh, biasanya bilangan yang paling hafal khamsah. Pulang dari umroh 9 hari, pulangnya udah ngomong khamsah. Pulang dari haji 40 hari, pulang sampai di Indonesia sudah hafal kata khamsah. Mengapa? Karena ini yang paling sering kita dengar di dalam Al-Quran. Khamsah rial. Karena di sana semuanya khamsah rial, 5 rial. Sekarang kita tambah satu, bukan khamsah. Sab'ah. 7. Sab'ah 7. Kalau 5 khamsah. Wa banaina, dan kami telah membangun fauqakum. Ingat, di atas kalian. Begitu sebut di atas, kita langsung ingat di bawah. Apa di bawah tadi? Tahta. Sab'an 7. Shidada. Shidad ini dalam penampakannya yang lain kita temukan kata syadid. Ada lagi nanti asyaddu. Kita kumpulkan 3 ini. Pada dasarnya punya kesamaan arti. Syidad, syadid, asyaddu. Syiddah. Atau dalam bahasa yang lagi kita sering kita dengar kalau dalam baca tahsin, tasydid. Itu dari kata ini juga. Syadid, syidad, kokoh. Azabu syadid, syadidul iqab. Balasan yang sangat keras. Balasan yang sangat kokoh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba untuk menghubung-hubungkan sehingga terbiasa. Dengan menghubung-hubungkan itu, pelajaran 1 kita bisa dapat 3, bisa dapat 4, bisa dapat 5 dan lebih luas lagi. Tadi kita baru foto fauqa, tapi kita sudah tahu tahta. Ingat, fauqa, tahta. Shidada, syidad,
kokoh. Sab'an shidada. Kita masuk bahasa Arab dulu. Sederhana ini. Apa yang perlu kita perhatikan? Kita lihat. Ada tanwin an. Ya. Ada tanwin an. Kalau dua suku kata, ini dalam bahasa tadabbur disebut dengan dua suku kata seperti ini, dan mempunyai baris yang sama, an, atau bisa juga in, atau bisa juga un. Saya ulang. Kalau kita menemukan dua suku kata, ini dalam istilah tadabbur, bukan dalam istilah bahasa Arab. Dua kata seperti ini, dan kedua-duanya mempunyai baris yang sama, an, in, atau un, maka dalam menerjemahkannya, di tengahnya tambah kata yang. Contoh, waladun salihun. Sama an, in, un. Oh, di sini un. Sama. Oh, berarti di antara waladun satu dan salihun di tengahnya ada yang. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita simpulkan dari ini? Kalau begitu baca Quran dalam konteks tadabbur membutuhkan kejelian, membutuhkan ketelitian, membutuhkan kehati-hatian. Itu kata kunci. Karena dengan kejelian, ketelitian dan kehati-hatian itulah kita akan terbuka, kita akan mendapatkan banyak hal. Oh iya, an, in, un. Kok sama begini? Apa sih? Satu, di tengah antara sab'an dan syidadan, di tengahnya masukkan dulu kata yang. Jadi kalau sab'an 7, syidada kokoh, berarti 7 yang kokoh. Waladun anak, solehun soleh, berarti waladun solehun, anak yang soleh. Yangnya dari mana? Automatically. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, gampang banget bahasa Arab. Baitun kabirun, sama un. Apa di tengahnya? Yang. Rumah yang besar. Baitun jamilun, sama un. Rumah yang cantik, rumah yang indah. Mantap. Nambah bahasa Arab kita. Baru ayat 12. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sab'an shidada, 7 yang kokoh. Karena ini berkaitan dengan yang di atas. Yang di atas itu nanti bahasa lain as-sumun, al-langit, langit. Di atas kalian maksudnya di langit. Sehingga yang dimaksud di sini 7 lapis langit yang kokoh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita halusin kalimat ini. Dan kita sudah tidak usah lihat ayatnya, kita ingat dulu. Dan kami telah membangun untuk kalian. Kami telah membangun di atas kalian 7 yang kokoh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kami telah membangun di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh. Fahim? Kita lihat arah ayat. Mulai dari ayat 8, 9 dulu, 9. Dan kami telah menjadikan tidur kalian sebagai istirahat. Kami telah menjadikan malam sebagai pakaian. Kami menjadikan siang untuk mencari kehidupan. Kita lihat arahnya, pembicaraannya.
Di ayat 12-nya, dan kami telah bangun di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh. Masukkan. Belum jelas, ulang lagi dari ayat 9. Kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat. Kami jadikan malam sebagai pakaian. Kami jadikan siang mencari kehidupan. Kami bangun di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh. Keren. Jangan bicara an-naba kalau nggak jelas banget. Itu kunci tadabbur. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke urusan baca. Wa banaina fawqakum qaf kaf. Kita bedakan. Diperjelas bunyinya. Fawqakum qa qala qila qul. Kadang-kadang kul itu kaf, sehingga salah. Kul katakan makan, beda dong. Salah ngomong nanti salah perintah. Kita suruh katakan, malah kita suruh makan. Kul, makanlah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, bedanya cuma qaf sama kaf. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini urusan baca. Wa banaina, dan kami telah membangun fawqakum, di atas kalian, sab'an shidada, 7 lapis langit yang kokoh. Ini bahasa kokohnya, shidad. Sab'an shidada. Kalau saya tidak pakai spidol begini. Sab'an shidada. Kita ulang. Tadi saya ingin pertegas, bedakan bunyi kaf sama qaf. Karena nanti akan pengaruh artinya. Qadir sama kadir beda. Qadir sama kadir beda. Kadir itu artinya keruh, yang membuat keruh, provokator. Ini bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia. Di mana salahnya? Karena mengubah qaf dari kepada kaf. Qa. Fawqakum sab'an, tanwin bertemu shin, ikhfa. Sab'an shida, da 2 harakat. Shidada. Dalam. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kita baca bersama. Yuk. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Lagi. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Alhamdulillah. Saya ulang sedikit pelajaran bahasa Arabnya tadi. Banaina ada na dan sebelumnya mati. Ingat, sudah 3 kali, tidak boleh lupa lagi. Yang keempat saya tidak jelaskan lagi ini. Yang keempat kali ketemu pola ini, saya tidak akan jelaskan lagi. Dengan harapan kita betul-betul menguasai dulu yang 3 ini. Kata kerja bentuk lampau, subjeknya adalah kami, menerjemahkannya kami telah titik-titik. Oke. Dan kami telah membangun di atas kalian. Apa tadi di atas? Fauqa. Kalau di bawah tahta. Sab'an, 7. Shidada, yang kokoh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Lagi.
wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dalam pelajaran tahsinnya tadi, makhraj huruf qaf sama ka, kaf, ko, ka, ka. Saya ingin sebutkan contoh. Tadi, katakanlah, makanlah. Beda? Ini contohkan lagi. Beda. Katakanlah, makanlah. Qadir yang berkuasa. Yang berkuasa. Qadir provokator. Sahabat Quran yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sampaikan untuk menjadi cambuk bagi kita. Kalau masih belum beres urusan qaf sama kaf, bisa jadi kita keliru. Bisa jadi beda artinya. Tapi kan Pak Ustadz, Allah Maha tahu. Nah, ini yang jadi masalah ini begini. Kalau sudah sampai membahas Allah Maha Tahu, sudah Shallallahul Azim, selesai sudah. Iya, Allah Maha Tahu, persoalannya ente tahu atau tidak? Kan yang jadi kunci di situ, ente tahu atau tidak? Allah Maha Tahu, nggak usah kita bahas. Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Jadi kita selalu dikemukakan alasan-alasan yang sesungguhnya menjadikan pembenaran dari ketidakmauan kita belajar itu sesungguhnya. Sesungguhnya jawab aja lah, karena kita malas belajar. Tapi kan Allah Maha tahu Pak Ustadz. Walaupun saya bacanya Latin, ya asin. Kok bisa yasin? Yasin itu kan kalau ditulis ke bahasa Latinnya, iya-nya 2. Ini Latinnya, di bawah Latinnya. Jadi baca ya asin. Nauzubillah min zalik. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Quran hudan, Quran pedoman kita. Quran pedoman kita. Berapa besar Quran memberikan sesuatu kepada kita tergantung seberapa besar kontribusi kita terhadap Quran. Itu salah satu di antaranya. Kita ingin dapat berkah. Allahumma rahamna bil Quran. Bahkan ini dilantungkan. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Kalau dibalik nanya, siap saya rahmati, kata Allah. Persoalannya, antum bisa baca Quran enggak? Berapa banyak ayat yang antum hafal? Antum jaga Quran enggak? Tugas kita cukup ini tadi. Kalau soal dirahmati itu automatically Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Alim, Allah Al-Hakim. Selesai. Jadi yang jadi soal kita adalah ingin mendapatkan yang lebih besar dari Quran, maka lakukanlah sesuatu yang lebih besar juga untuk Quran. Insya Allah akan turun kepada kita yang lebih besar lagi sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tuntaskan ayat 12. Satu ayat pertemuan ini. Bagi saya tidak ada masalah walaupun satu ayat. Tapi saya berharap mudah-mudahan satu ayat ini menjadi pembuka puluhan ayat. Amin. Satu ayat ini menjadi pembuka. Kita sudah bisa bedakan kalau di atas fauqa, di bawah tahta. Kita sudah bisa bedakan na yang kata kerja dan yang bukan kata kerja. Contohnya ihdina, kan sama-sama na Pak Ustadz. Sama enggak dengan ini? Beda. Huruf sebelum nanya tidak mati.
Ketiga, an, in atau un. Dalam menerjemahkannya, di tengahnya ditambah yang. Ini namanya sifat dan yang disifat. Maka berterjemahannya 7 yang kokoh. Itu kalau arti harfiahnya 7 yang kokoh. 7 apa? 7 lapis langit. Keterangannya 7 lapis langit yang kokoh. Sahabat Quran, kita ulang. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Sekali lagi. Ini membantu. Ya, untuk mengingatkan kita. Oh, ini 7 shidad kokoh. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Alhamdulillah. Saya yakin insyaallah kita hafal semua. Saya yakin insyaallah pasti kita punya komitmen untuk betul-betul memahami ayat ke-12 ini. Ingat kata kunci tadi. Kita tidak akan mendapatkan banyak kalau kita tidak sampai ke tingkat faham banget. Tadabbur, ingat kuncinya pakai banget. Ngerti banget, hafal banget. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk sampai ke situ. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran, demikian. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.